Monumen merupakan salah satu bangunan karya Fredrik Silaban di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Kalian tahu nggak sih siapa itu Fredrik Silaban? Ingin tahu lebih lengkapnya? Tonton videonya sampai habis ya. Fredrik Silaban lahir 16 Desember 1912 dan wafat 14 Mei 1984. Dia adalah seorang arsitek terkenal Indonesia generasi awal yang menyelesaikan pendidikan di Belanda. Dia bekerja pada posisi penting seperti pegawai Kota Praja Batavia, Obsterzijny AD Belanda, dan Kepala DPU Kota Praja Bogor. Berkat prestasi karyanya, beberapa hasil karyanya menjadi simbol kebanggaan bagi daerah setempat di dunia arsitektur dan rancang bangun. Dalam pembentukan Ikatan Arsitek Indonesia atau disingkat dengan IAI, Fredrik Silaban memegang peran penting. Dalam pertemuan besar yang pertama kali digelar pada tanggal 16 dan 17 Desember 1959 di Bandung, para arsitek dua generasi hadir, terutama 3 arsitek senior dan 18 arsitek muda lulusan dari jurusan arsitektur Institut Teknologi Bandung tahun 1954 dan 1959. Dalam pertemuan ini ditemukan tujuan, cita-cita, konsep, anggaran dasar, dan dasar-dasar pendirian Persatuan Arsitek Murni sebagai yang tertulis dalam dokumen pendiriannya menuju dunia arsitektur Indonesia yang sehat. Setelah jatuhnya Soekarno, Silaban kurang sukses sebagai arsitek karena ia sangat dekat dengan mantan presiden tersebut. Situasi karirnya diperburuk oleh keadaan ekonomi yang buruk yang memaksakannya untuk memakai uang pensiunan untuk menghidupi 10 anaknya. Ia memang mendapat beberapa pekerjaan pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, merancang sejumlah rumah dan gedung Universitas di Medan. Kesehatan Silaban memburuk pada tahun 1983. Ia meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 1984 dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Cipaku, Kota Bogor, Jawa Barat. Tugu Katulistiwa ini awalnya dibangun oleh tim geografi kebangsaan Belanda. Namun, ada beberapa perubahan pada Tugu Katulistiwa tersebut. Fredrik Silaban turut ambil peran penting dalam perubahan desain Tugu Katulistiwa. Desain tugu ini mengandung nilai ilmiah, budaya, estetika yang menjadi satu kesatuan. Melalui desainnya, kita dapat memahami lebih dalam tentang ilmu pengetahuan, budaya, dan seni. Monas, Monumen Nasional Indonesia, yang merupakan simbol dari perjuangan rakyat Indonesia dalam memperebut kemerdekaannya, adalah salah satu karya desain dari arsitek Indonesia bernama Fredrik Silaban. Setelah sebelumnya ia dan Sudarsono yang merupakan arsitek terkenal Indonesia pada masa itu dipilih oleh Soekarno untuk mendesain Monumen Nasional Indonesia. Fredrik bertugas untuk mendesain aspek-aspek teknis dalam monumen tersebut. Dan juga Fredrik Silaban diminta oleh Soekarno untuk menambahkan konsep lingga dan yoni ke dalam monumen tersebut. Aspek lingga dan yoni ini bermakna dan melambangkan kesuburan rakyat Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan hasil karyanya lah yang menjadi desain dari Monumen Nasional Indonesia yang sudah berdiri hingga saat ini. Karya yang ketiga yaitu Gedung Bank Indonesia. Fredrik Silaban telah meninggalkan warisan yang tak ternilai melalui desain Gedung Bank Indonesia. Karya monumental ini menjadi bukti bahwa arsitek Indonesia mampu menciptakan bangunan yang tidak hanya indah, tapi juga memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Peran Fredrik Silaban dalam proses pembangunan
Stadion Gelora Bung Karno, yaitu sebagai salah satu arsitek Indonesia yang dipilih untuk mendesain. Soekarno juga memiliki peran yang penting dalam mengawal hingga menyempurnakan desain Gelora Bung Karno. Karena Gelora Bung Karno juga didesain oleh para perancang Uni Soviet. Di balik desainnya megah, Gelora Bung Karno juga memiliki makna yang tersimpan di dalamnya tentang semangat juang, persatuan, dan aspirasi bangsa Indonesia. Fredrik Silaban memiliki peran yang penting dalam pembangunan Stadion Gelora Bung Karno ini. Beliau tidak hanya menjadi seorang arsitek, tetapi beliau juga ingin menjadi seorang visioner yang ingin menciptakan sebuah bangunan, tetapi tidak hanya menjadi bangunan fungsional saja, tetapi juga memiliki makna yang tersirat di dalamnya. Karya terakhir beliau yaitu Masjid Istiqlal. Keterlibatannya dalam merancang Masjid Istiqlal ini yaitu bermula saat ia ikut serta dalam sayembara. Fredrik Silaban juga memerhatikan nilai-nilai Islam dalam merancang arsitekturnya. Masjid ini juga memiliki arti yaitu Masjid Merdeka. Bangunan ini dirancang terakhir kali pada tanggal 22 Februari pada tahun 1978. Rancangan arsitektur Masjid Istiqlal mengandung angka dan ukuran yang memiliki makna dan simbolisme tertentu.